Dan saya memang ya ini loh yang saya imani ya ini gitu. Jadi makin terbuka. Oh, lah, kemarin kan memang saya yakini satu, tapi ketika tidak beranak dan tidak diperanakkan, saya makin loh ada toh ayat seperti ini di Islam gitu. Jadi waktu itu wah sudah, inilah yang saya cari selama ini. Jadi nanti kalau saya mengimani Islam ini pasti resikonya akan lebih besar lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'alaf Center Yogyakarta, ketemu lagi kita di channel YouTube ya Mu'alaf Center Yogyakarta. Kali ini saya akan mewartakan sedikit tentang program kita. Salah satu program kita yaitu Sharing Hijrah. Sharing Hijrah ini salah satu kajian rutin, salah satu kegiatan rutin kita yang biasa kita adakan di Gedung Dakwah Mu'alaf Center Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita dapat undangan dari salah satu hotel di daerah Malioboro, yaitu Hotel Amalia. Yang pada sesi kali ini Sharing Hijrah diisi oleh Cik Liana dan Mbak Dias. Dalam program Sharing Hijrah ini merupakan salah satu program kita yang sudah cukup lama, dan program ini tujuannya ya tidak lain untuk mendapatkan ridho Allah dan juga memupuk semangat, memupuk ghirah kita sebagai muslim. Kita menyaksikan bagaimana liku-liku para mu'alaf, liku-liku para insan hijrah. Waktu itu memang benar-benar saya pegang itu sebagai pegangan hidup mati saya tuh Yesus gitu. Jadi ketika tahu itu bukan lagi sesuatu hal yang bisa saya imani, karena waktu itu juga beliau ini menyatakan kalau Yesus sendiri mengatakan dia adalah utusan. Kalau utusan juga pasti tidak lebih besar kuasanya dari yang memutus. Lalu ketika saya ambil sudah mulai kehilangan pegangan, dia menyampaikan surat Al-Ikhlas. Nah ini loh kriteria Allah di kami di Islam seperti ini. Jadi ketika disampaikan di situ Allah itu satu, esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu sangat menghantam keimanan saya yang terdahulu gitu. Dan saya memang ya ini loh yang saya imani ya ini gitu. Jadi makin terbuka. Oh, lah, kemarin kan memang saya yakini satu, tapi ketika tidak beranak dan tidak diperanakkan, saya makin loh ada toh ayat seperti ini di Islam gitu. Jadi waktu itu wah sudah, inilah yang saya cari selama ini. Jadi nanti kalau saya mengimani Islam ini pasti resikonya akan lebih besar lagi ini. Lalu kami kebingungan harus lari kemana. Nah ini teman-teman saya ini menyarankan untuk kamu harus mempunyai wadah, karena nanti menjadi seorang mu'alaf itu tidak gampang. Pasti akan ditentang, akan mendapatkan tantangan yang luar biasa gitu. Jadi saya diarahkan ke Mu'alaf Center Yogyakarta di gedung sebelah Masjid Gede Kauman ya. Di situ saya juga menyampaikan keinginan saya untuk masuk Islam. Jadi di situ lalu saya dibantu betul-betul dari Mu'alaf Center, dari sisi advokasinya. Secara hukum saya dibantu tanpa dipungut 1% pun tidak dipungut. Jadi sampai selesai persidangan saya. Mungkin seperti itu Mbak Liana. Kami memang merangkul teman-teman yang mau hijrah juga, Pak. Oh. Jadi nggak cuma mu'alaf. Jadi kami ada kegiatan itu di hari Sabtu dan Ahad. Jadi memang rata-rata ada peristiwa membekas yang membuat mereka akhirnya kembali mendalami agama itu. Lebih sulit mana ya? Kayaknya sama aja. Karena prosesnya mereka untuk kembali juga luar biasa, perjuangan juga gitu. Ada yang
pemakai, pengedar, bahkan mereka juga keluar masuk penjara itu juga banyak. Jadi ya kalau teman-teman mu'alaf kan mungkin dari sisi akidahnya ya yang harus betul-betul diluruskan gitu. Karena yang melenceng kan dari awal konsep ketuhanan mereka gitu. Ya akidah ini yang harus jadi pondasi. Ibarat mau bangun rumah, kalau nggak pakai pondasi tiba-tiba berdiri tembok atau jendela nggak mungkin, atau atap nggak mungkin. Kita nggak mungkin menyampaikan ke mu'alaf pertama-tama langsung perkara bab muamalah atau tentang riba. Jadi memang fondasi akidah. Kalau nanti teman-teman hijrah mungkin ada akhlak di situ, bagaimana memperbaiki diri lagi, bermuamalah, berhubungan dengan ya hablum minannasnya gitu. Artinya treatmentnya memang berbeda, tapi sulit mana kayaknya sama dua-duanya. Prosesnya perlu perjuangan dan pendekatan. Karena yang mu'alaf datang dengan banyak masalah juga, mereka yang hijrah juga punya masa lalu yang membuat mereka membentuk pribadi mereka jadi yang seperti itu. Jadi harus benerin dari awal lagi gitu. Itu malah mungkin motivasinya lebih besar. Iya. Karena tidak sedikit orang yang berusaha hijrah itu mengalami tekanan, mengalami cobaan gitu yang seringnya di luar ekspektasi kita. Begitu juga dengan para mu'alaf. Mu'alaf ini kan nggak cuma sekedar setelah syahadat hidupnya tenang-tenang aja. Pada umumnya banyak sekali yang mereka lalui. Dengan harapan sharing hijrah ini memberikan inspirasi kepada para pemirsa sekalian. Hotel Amalia ini salah satu hotel yang belum cukup lama sebenarnya. Dan saat ini statusnya masih dalam hotel konvensional yang sedang diusahakan untuk menjadi hotel syariah. Bismillah. Kita habis sharing hijrah di hotel Amalia yang sedang diproyeksikan menjadi hotel syariah insyaallah. Nah, setelah sharing hijrah ini kita meluncur sarapan. Teman-teman sekalian, mari kita bantu doakan semoga urusan dipermudah, semoga Hotel Amalia dalam proses pengurusan menuju hotel syariah dipermudah Allah Subhanahu wa taala, dan juga ukhuwah kita dengan Hotel Amalia terjaga dan berketerusan. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.